Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu guru serta para undangan, dan yang saya banggakan para pemuda-pemudi Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh semangat ini. Hadirin yang berbahagia, sebuah pertanyaan yang penting patut kita renungkan. Apa wujud cinta tanah air kita hari ini? Apakah cukup dengan mengibarkan bendera di profil media sosial? Apakah dengan rasa bangga saat timnas Indonesia mencetak gol? Tentu tidak salah. Namun di tengah gempuran arus globalisasi di dunia ini yang kian terhubung, rasa bangga saja tidak lagi cukup. Kita memerlukan sebuah lompatan dari rasa bangga di hati menjadi aksi nyata. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merevitalisasi, menghidupkan kembali makna cinta tanah air dalam bentuk yang konkret. Banyak yang bertanya, buat apa lagi bicara cinta tanah air di era di mana batas-batas negara, sekolah kabur? Justru disinilah tantangannya. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika 2023 menunjukkan bahwa 73% generasi muda Indonesia aktif mengkonsumsi konten-konten global melalui platform digital setiap hari. Dalam kondisi ini, cinta tanah air di abad ke-21 bukan melalui tentang menutup diri, melainkan tentang berdiri tegak dengan identitas kita sambil tetap berjabat tangan dengan dunia lain. Nasionalisme modern bukanlah rasa benci pada bangsa lain, melainkan sebuah keyakinan bahwa Indonesia memiliki sesuatu yang bernilai untuk dipersembahkan kepada peradaban global. Cinta tanah air adalah fondasi agar kita tidak terseret arus, tidak kehilangan jati diri, dan tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lalu mengapa revitalisasi ini mendesak? Karena saat ini seringkali terdapat jurang lebar antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Survei Badan Pusat Statistik 2023 mengungkapkan bahwa 65% generasi muda mengaku bangga menjadi orang Indonesia. Namun, hanya 35% yang aktif menggunakan produk lokal dalam negeri dalam kesehariannya. Kita bangga dengan keindahan Raja Ampat, tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 mencatat 5,2 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia. Setiap tahunnya kita bangga dengan keragaman budaya, tapi enggan mempelajari bahasa daerah atau kesenian lokal. Inilah yang kita harus putus. Tantangan terbesar kita bukan lagi penjajah bentuk kolonial, melainkan penjajah gaya baru, mentalitas inferior, budaya instan, lunturnya rasa tanggung jawab. Jika rasa bangga tidak diikuti dan aksi, maka ia hanyalah wacana kosong yang tidak meninggalkan warisan apa-apa bagi generasi mendatang. Lalu bagaimana mewujudkannya? Kita perlu mengangkat senjata ke medan perang? Tentu tidak. Medan kita sekarang berbeda. Setiap dari kita bisa menjadi pejuang di bidangnya masing-masing. Contohnya, jadilah duta budaya dan produk lokal di dunia maya. Menurut laporan We Are Social 2024, terdapat 191,4 juta pengguna media sosial di Indonesia, di mana 68% diantaranya adalah generasi muda. Gunakan media sosial untuk mempromosikan keindahan destinasi wisata dalam negeri, kuliner lokal, kain tenun, kerajinan tangan, dan musik Indonesia. Setiap unggahan yang positif adalah bentuk diplomasi modern. Yang kita belanjakan adalah suara untuk kemandirian ekonomi Indonesia. 2. Jadi pelopor inovasi dan solusi. Cinta tanah air adalah tentang memecahkan masalah bangsanya sendiri. Contoh nyata adalah startup lokal seperti Eviseri yang berhasil menciptakan solusi teknologi untuk peternak ikan lele
telah mengangkat nama Indonesia di kancah global. Ketiga, jadilah patriot keseharian. Aksi nyata dimulai dari hal sederhana. Dari Direktorat Jenderal Pajak 2023 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak generasi muda masih di 40%. Padahal melalui pajak kita bisa membangun bangsa ini dengan fasilitas yang lebih bagus lagi. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Cinta tanah air di era globalisasi ini bukan lagi sekedar retorika, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak. Kita telah melihat bahwa tantangan terbesar kita adalah menjembatani jurang antara kebanggaan yang kita rasakan dan aksi nyata yang kita wujudkan. Mari kita ingat kembali 3 medan perjuangan kita. Pertama, di dunia digital kita adalah duta budaya yang menyebarkan kearifan lokal. Kedua, di masyarakat kita adalah problem solver yang menciptakan solusi inovatif. Yang ketiga, dalam keseharian kita adalah patriot modern yang menjalankan kewajiban dengan integritas. Cinta tanah air bukan warisan yang kita terima begitu saja, melainkan komitmen yang kita buktikan dengan karya. Mulai hari ini, mari kita transformasi rasa bangga dan menjadi kontribusi, rasa cinta menjadi kreasi, dan rasa memiliki menjadi tanggung jawab. Karena sesungguhnya kemajuan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita berikan, bukan hanya oleh apa yang kita katakan. Mari bersama-sama kita jawab panggilan zaman ini. Waktunya telah tiba untuk membuktikan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya pandai berseru, "Aku cinta Indonesia," tapi lebih dari itu, kami buktikan cinta Indonesia ini dengan karya nyata. Merdeka! Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.